Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurafik Aziza, nomor absen 19. Nama saya Rizky Karisel, absen 24 dari kelas 12 IPS 1. Di sini kami akan menjelaskan tentang pelaksanaan pemilu pada tahun 1955. 1. Sistem kepartaian. Tujuan dibentuk partai politik adalah memperoleh, merebut, dan mempertahankan kekuasaan secara konstitusional. Setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia, pemerintah RI memerlukan adanya lembaga parlemen yang berfungsi sebagai perwakilan rakyat sesuai dengan amanat UUD 1945. Keberadaan parlemen, dalam hal ini DPR dan MPR, tidak terlepas dari kebutuhan adanya perangkat organisasi politik, yaitu partai politik. Sehubungan dengan hal tersebut, pada tanggal 23 Agustus 1945, Presiden Soekarno mengumumkan pembentukan Partai Nasional Indonesia sebagai partai tunggal, tetapi keinginan Presiden Soekarno tidak dapat diwujudkan. Gagasan pembentukan partai baru muncul lagi pada waktu pemerintahan mengeluarkan maklumat pemerintah pada tanggal 3 November 1945. Dengan maklumat tersebut, gagasan pembentukan partai-partai politik dimunculkan kembali dan berhasil membentuk partai-partai politik baru. Berikut partai-partai tersebut. 1. Majelis Syuro Muslimin Indonesia atau Masyumi yang dipimpin oleh Dr. Sukiman Wiryo Sanjoyo, berdiri pada tanggal 7 November 1945. 2. Partai Nasional Indonesia atau PNI yang dipimpin oleh Sidik Joyo Soekarto yang berdiri pada tanggal 29 Januari 1945. 3. Partai Sosialis Indonesia atau PSI yang dipimpin oleh Amir Syarifuddin. Partai ini berdiri pada tanggal 20 November 1945. 4. Partai Komunis Indonesia atau PKI yang dipimpin oleh Mr. Muhammad Yusuf. Partai ini berdiri pada tanggal 7 November 1945. Yang kelima, Partai Buruh Indonesia atau PBI yang dipimpin oleh Nyono. Partai ini berdiri pada tanggal 8 November 1945. 6. Partai Rakyat Jelata atau PRJ dipimpin oleh Sultan Dewanis yang berdiri pada tanggal 8 November 1945. 7. Partai Kristen Indonesia atau Parkindo yang dipimpin oleh Dr. Andes Probowinoto yang berdiri pada tanggal 10 November 1945. Yang ke-8, Partai Rakyat Sosialis atau PRS yang dipimpin oleh Sultan Syahrir, berdiri pada tanggal 20 November 1945. Yang ke-9, Persatuan Marhen Indonesia atau Permai yang dipimpin oleh JB Asa, berdiri pada tanggal 17 Desember 1945. Dan partai ke-10 adalah Partai Katolik Republik Indonesia atau PKRI yang dipimpin oleh I.J. Kasimo yang berdiri pada tanggal 8 Desember 1945. Pada masa demokrasi liberal, sistem kepartaian yang dianut adalah multipartai. Menurut Muhammad Hatta, pembentukan partai politik tersebut agar memudahkan dalam mengontrol perjuangan lebih lanjut. Muhammad Hatta juga menyebutkan bahwa pembentukan partai politik tersebut bertujuan mempermudah mengukur kekuatan perjuangan dan mempermudah meminta tanggung jawab kepada pemimpin-pemimpin barisan perjuangan. Meskipun pada kenyataannya partai-partai tersebut cenderung memperjuangkan kepentingan golongan daripada kepentingan nasional. Itulah yang menyebabkan pada masa demokrasi liberal sering terjadi pergantian kabinet. Kabinet tidak berumur panjang sehingga program-programnya tidak bisa berjalan sebagaimana mestinya yang menyebabkan terjadinya instabilitas nasional, baik di bidang politik, sosial, ekonomi, maupun keamanan. Kondisi itulah yang mendorong Presiden Soekarno mencari solusi untuk membangun kehidupan politik Indonesia yang akhirnya membawa Indonesia dari sistem demokrasi liberal menuju demokrasi terpimpin. 2. Latar belakang pelaksanaan pemilihan umum tahun 1955.
Pemilu merupakan salah satu syarat agar sistem pemerintahan yang demokratis dapat berfungsi. Persiapan mendasar pemilu dapat diselesaikan pada masa pemerintahan Kabinet Ali Sastro Amijoyo I. Kabinet Ali Sastro Amijoyo I mempunyai agenda utama untuk mempersiapkan pelaksanaan pemilihan umum yang direncanakan berlangsung pada pertengahan tahun 1955. Pada tanggal 30 Juli 1954 dibentuk Panitia Pemilihan Umum Pusat dengan ketuanya Hadikusumo atau PNI. Pada tanggal 16 April 1955, Hadikusumo mengumumkan bahwa pemilihan umum untuk parlemen akan diadakan pada tanggal 29 September 1955. Pengumuman tersebut mendorong partai-partai untuk meningkatkan kampanyenya hingga sampai ke pelosok-pelosok desa. Masing-masing partai berusaha untuk mendapatkan suara terbanyak. 3. Pelaksanaan Pemilu 1955. Diadakannya pemilu diharapkan dapat menciptakan stabilitas politik dan pemerintahan. Dengan pemerintahan yang kuat dan stabil diharapkan dapat melaksanakan program-program pembangunan. Pemilu dirancangkan pada tanggal 29 September 1955 untuk memilih anggota DPR dan pada tanggal 15 Desember 1955 untuk memilih anggota konstituante atau Dewan Pembuat Undang-Undang Dasar. Setelah diumumkan pelaksanaan pemilu, maka fase kampanye dimulai dengan menyelenggarakan rapat-rapat raksasa. Beberapa partai yang akan mengikuti pemilu yaitu PNI, Masyumi, PSII, PSI, NU, PKI, PIR, PI, PERTI, Parkindo, Partai Katolik, PRN, Murba, dan Partai Buruh, bahkan dari kelompok tentara yang diprakarsai oleh A.H. Nasution pada tahun 1954 untuk membentuk suatu organisasi atau partai yang memiliki golongan tentara di parlemen. Partai inilah yang dikenal dengan nama IPKI atau Ikatan Pendukung Kemerdekaan Indonesia. Wilayah Indonesia dalam pelaksanaan pemilu dibagi menjadi 16 daerah pemilihan yang meliputi 208 kabupaten, 2.139 kecamatan, dan 43.429 desa dengan jumlah pemilih dalam pemilu pertama sekitar 39 juta orang. Penyelenggaraan pemilu pertama berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1953 dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1954. 4. Hasil pemilu tahun 1955. Pemilu yang berhasil dilaksanakan pada tahun 1955 tersebut memunculkan 4 partai terkemuka yang meraih kursi terbanyak di DPR dan konstituante. Keempat partai tersebut adalah Masyumi, PNI, NU, dan PKI. Dominasi keempat partai tersebut tampak dari perimbangan kursi di DPR yang terdiri dari 272 kursi. Untuk DPR Masyumi 60 kursi, PNI 58 kursi, NU 47 kursi, PKI 32 kursi, dan partai lain memperebutkan sisa 75 kursi. Sedangkan perimbangan kursi konstituante 520 kursi, Masyumi 119 kursi, PNI 112 kursi, NU 91 kursi, PKI 80 kursi, dan partai lainnya memperebutkan sisa 118 kursi. Pelantikan anggota DPR hasil pemilu dilakukan pada tanggal 20 Maret 1956, sedangkan pada anggota Dewan Konstituante dilakukan pada tanggal 10 November 1956. Demikian penjelasan materi pemilihan umum 1955 dari kami. Terima kasih. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.